Hai hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, di video ini berisi tentang kegiatan yang aku lakukan setelah aku bikin acara syukuran di rumah. Jadi saatnya untuk beberes rumah nih teman-teman. Asli ya, kalau kita punya acara di rumah dan kita mempersiapkan semuanya itu sendirian, pasti memang capek banget. Setelah acara syukuran, itu aku cuma bisa beresin dapur, itu pun hanya untuk sekedar mencuci piring-piring kotornya saja dan juga peralatan dapur yang terpakai teman-teman ketika dipakai untuk memasak ataupun juga untuk acara. Jadi untuk beres-beresin rumahnya baru bisa dilanjutkan di keesokan harinya nih ya. Pertama-tama yang aku lakukan adalah aku sapu dulu teman-teman semua ruangan ya, mulai dari ruang tamu, ruang tengah, kamar, tapi untuk kamar aku skip ya, nggak aku rekam. Lalu kemudian juga aku masuk ke ruang makan dan juga ke dapur nih tentunya. Karena aku sedang menerapkan frugal living, tentunya untuk siang hari lampu-lampu itu banyak yang aku matikan ya teman-teman. Jadi makanya harap maklum kalau ada yang memang agak gelap nih. Setelah aku tadi nyapu rumah, lanjut kemudian aku mau cuci pakaian teman-teman. Cuci pakaiannya dilakukan di pagi hari supaya irit listrik dan juga kalau pagi hari banyak hal atau pekerjaan yang sudah selesai tentu saja jauh lebih lega. Nah teman-teman, ini aku mau spill nanti ya ketika aku mau unboxing nih untuk celana short anak perempuan. Begitu juga dengan singlet ataupun kaos dalaman anak perempuan yang tadi aku jemur ya. Jadi itu aku cuci tangan dan ini tadi sebenarnya cucian gilingan pertama udah selesai dan aku lanjut ke gilingan kedua. Nah ini aku jemur untuk gilingan yang pertama. Kalau untuk yang kain lapnya itu tadi aku cuci tangan ya teman-teman, cuma aku nggak ngerekam. Lalu ini untuk cucian yang pertama itu sudah selesai aku jemur teman-teman. Nah kondisinya juga tidak terlalu cerah banget ya. Agak mendung-mendung sedikit tapi nggak apa-apa sih karena memang kan laundry room aku indoor, jadi aman-aman aja kalau hujan ya. Dan aku udah selesai teman-teman gilingan kedua, ini juga sudah selesai aku jemur dan pekerjaan cuci-mencuciku pun sudah selesai. Lalu kemudian aku lanjut teman-teman mau buka-buka paket ya. Nah ini sebenarnya sudah aku cuci nih. Jadi sebelum aku mencuci aku rekam dulu teman-teman. Karena kan sekarang juga kebanyakan kalau dari marketplace itu pengennya ketika kita unboxing kita videokan ya. Jadi lebih mudah ketika kita mau komplain ataupun kita ada barang yang harus dikembalikan. Nah teman-teman ini adalah celana short yang tadi udah aku cuci dan juga aku jemur ya. Aduh ini benar-benar adalah celana short yang benar-benar recommended banget menurut aku. Bahannya tebal dan juga bagus teman-teman. Dan memang betul-betul berasa banget nih untuk bahannya tuh premium abis teman-teman. Aku mau disclaimer kalau ini tidak di-endorse, jadi aku beli sendiri ya. Tapi memang karena sangat recommended, jadi aku kasih untuk teman-teman nih infonya. Nah, celana short ini teman-teman itu diperuntukkan untuk anak usia 5 sampai dengan 10 tahun. Tapi tetap lagi ya tergantung pada lingkar pinggang dari anak-anak kita, teman-teman. Untuk umurnya tidak bisa dijadikan patokan. Nah, ini lebih tepatnya sih dia free size tapi fit to M ya, teman-teman ya. Bahannya sendiri dia terbuat dari bahan satin lycra spandek premium, tebal, terus juga sangat stretch ya teman-teman, elastis dan juga tidak membuat gerah. Lalu kemudian bahannya juga kilap nih karena memang dia yang premium ya. Aman untuk kulit anak, tidak membuat gatal dan juga sangat nyaman teman-teman digunakan sehari-hari. Nah ini memang cocok banget kalau dipakai sebagai dalaman ataupun juga aktivitas olahraga ya, seperti renang, senam, ataupun lari. Untuk warnanya bisa dilihat cantik-cantik banget teman-teman. Asli ya, yang warnanya kayak kecoklatan itu juga itu cantik banget. Dan anak aku tuh super duper happy banget nih teman-teman punya celana short atau celana dalaman seperti ini nih teman-teman.
Untuk teman-teman yang kepengen samaan nih, kayak anak aku ya, nanti tinggal klik aja link yang ada di description box. Tinggal lihat di situ dan nanti aku akan kasih link pembeliannya yang bisa langsung teman-teman klik dan langsung menuju ke toko official store-nya. Lalu kemudian teman-teman, paket yang kedua nih yang mau aku buka, ini adalah baju dalaman anak ya teman-teman, atau singlet. Untuk singletnya ini teman-teman aku beli di ukuran 6 tahunan ya, 5-6 tahun sih sebetulnya. Lalu kemudian ini adalah mereknya tuh Kazel teman-teman. Baju dalaman ini terbuat dari bahan double knit cotton rib yang tersertifikasi internasional Oeko-Tex dan juga SNI dengan karakter kain halus dan lembut, nyaman dipakai, stretch yang elastis jadi bisa mengikuti lekukan badan, tidak berbulu dan juga adem teman-teman. Dikarenakan anak aku tidak terlalu gemuk ya, jadi untuk singlet ini dia masih agak sedikit kebesaran. Tapi nggak apa-apa, supaya kita bisa pakai agak lama nih teman-teman, kan kita ibu hemat ya. Lanjut untuk buka paket yang berikutnya, memang agak banyak paket yang aku buka karena memang memanfaatkan momen 77 kemarin ya teman-teman. Lalu kemudian nih teman-teman, yang berikutnya ini aku mau beli shampoo. Shampoo-nya ini dari Macarizo ya teman-teman. Kebetulan aku agak cocok nih pakai shampoo ini. Cukup cocok teman-teman untuk mengurangi kerontokan rambut yang aku alami ya teman-teman. Ini dia tuh sampo plus conditioner. Dia sampo aloe and juga melon teman-teman. Untuk isinya di 330 ml, ini khusus untuk rambut rontok dan kemarin itu aku dapat harga promo atau harga flash sale di 31 ribuan dari harga 50 ribuan biasanya. Jadi lumayan ya teman-teman, hemat banget. Berikutnya yang mau aku buka ini adalah stok sampo dan juga lotion anti nyamuk untuk anak aku. Kebetulan memang aku berlangganan teman-teman untuk produk dari Bird Beyond Official Shop ya. Nah ini anak aku cocok banget teman-teman pakai samponya dan juga sabunnya sebetulnya sih ya. Cuma karena memang kemarin itu aku kan udah beli sabun cukup banyak, jadi aku pikir nggak usah deh aku beli samponya aja sama lotion anti nyamuknya. Oh ya, untuk pembelian di atas 100 ribu kita akan dapetin buku cerita anak-anak ya teman-teman seperti yang aku tunjukin tadi. Dan ini tuh lagi promo teman-teman karena mereka tuh mau menghabiskan stok dengan kemasan yang lama. Dijual dari harga 26.000 turun sampai dengan 13.000 aja per botol. Untuk shampoo-nya dia yang warna putih, sementara untuk lotion anti nyamuknya dia yang bergambar ya teman-teman, yang warnanya kayak Tosca gitu. Next berikutnya, paket apa lagi nih yang mau aku buka? Coba teman-teman kita ikuti terus ya. Kira-kira paket apa lagi sih yang akan aku buka? Oke, paket berikutnya ini adalah Sakao Nori Sushi, isinya 20 lembar. Dikarenakan sudah akan masuk sekolah lagi teman-teman, back to school. Jadi memang sudah saatnya untuk mempersiapkan bekal dan nori adalah salah satu stok makanan yang harus di stok di rumah aku karena anak aku suka banget sama nori. Jadi bisa untuk bentuk-bentuk karakternya gitu ya, cetakan-cetakannya, dan juga bisa dibuat untuk sushi roll teman-teman. Jadi karena anak aku suka, jadinya aku langsung beli 2. Totalnya isinya adalah 40 lembar. Lalu masih dalam momen back to school, ini yang berikutnya adalah sampul buku. Untuk sampul buku di sekolah anak aku yang diwajibkan itu adalah sampul plastik. Dikarenakan kalau untuk buku-buku paketnya itu memang lebih memudahkan kalau kita pakaikan sampul plastik aja ya, biar kelihatan dan tidak tertukar. Lalu kemudian untuk buku-bukunya juga kita dapatkan buku tulis teman-teman dari sekolah dan tetap hanya menggunakan sampul plastik teman-teman. Hanya kemudian dia menggunakan stiker yang kita bisa beli atau buat sendiri atau tulis tangan pun is okay, yang nantinya akan berisi tentang nama anak, kelas, nomor absen, begitu juga dengan mata pelajarannya teman-teman. Harganya cukup murah, pengiriman juga aman, dan ini bukan plastik biasa ya, bukan plastik bening gitu, tapi itu mika teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya mau aku beli ini adalah stok aku untuk deterjen ya teman-teman, dan juga sabun cuci piring.
Nah, aku masih tetap setia pakai produk dari Proclean. Dan ini aku langsung beli kemasan 5 liter. Supaya apa? Supaya nggak bolak-balik teman-teman. Dan belinya langsung ngepas 2 gini, 2 dirijen besar. Dikarenakan kemarin itu ketika aku cobain 1, ongkos kirimnya jauh lebih mahal. Dan ketika aku beli 2, teman-teman, 2 dirijen dengan total 10 liter itu malah ongkos kirimnya hanya senilai Rp7.000 aja. Jadi makanya aku langsung deh teman-teman belanja dan langsung kita stok. Aku beli juga teman-teman untuk deterjennya, tapi tidak aku videoin di sini ya unboxingnya, karena sebelumnya aku udah unboxing duluan nih teman-teman. Tapi memang untuk produk Proclean menurut aku cukup recommended ya. Dan untuk kali ini aku memutuskan tidak membeli sabun pewanginya atau cairan pewangi teman-teman. Cukup hanya deterjennya aja sama sabun cuci piring. Dan ini adalah stok aku untuk deterjen. Ada 15 liter, bisa dipakai cukup lumayan lama tuh ya teman-teman. Teman-teman, next selanjutnya setelah aku unboxing, berikutnya aku mau masak nih teman-teman. Jadi untuk kali ini aku masak yang simple-simple aja karena memang sudah mulai lelah ya teman-teman. Beraktivitas dari pagi, maklum karena memang umur semakin tua, nggak bisa bohong ya teman-teman. Bodinya udah mulai capek deh tuh. Padahal pekerjaan yang dilakukan masih sedikit ya teman-teman. Lanjut ke masakannya ya teman-teman. Jadi ini aku mau bikin sup daging, tapi dagingnya itu berupa daging giling yang aku bulet-buletin aja. Terserah ya teman-teman mau pakai daging apapun, mau pakai daging sapi ataupun mau pakai daging ayam juga it's okay. Nah tadi simple banget, cuma tumis bawang putih, bawang merah, tumis sampai harum, lalu masukkan air, masukkan wortel, lalu setelah mendidih baru kemudian masukkan daging gilingnya nih teman-teman. Setelah itu kita tinggal masak sampai daging gilingnya itu dia matang ya. Dan selanjutnya aku mau masak ayam, aku pedesin gitu teman-teman, tapi aku pakai stok sambal yang kemarin aku buat ya ketika kebaktian, stok sambal bawang. Nah aku tuh cuma campurkan dengan bawang merah dan bawang bombay yang aku tumis, lalu dicampurkan dengan sambal itu. Setelah itu aku tinggal masukin ayamnya. Dimasak teman-teman sampai dia matang, lalu setelahnya kita akan bumbui dan aku tambahkan juga irisan daun bawang. Itu supaya enak sih teman-teman. Untuk ayamnya sendiri nggak ada untuk ukurannya ya, sesuai selera aja. Tapi kalau bisa dikira-kira mungkin ini sekitar 300 gram sampai 350 gram teman-teman. Ya cukup banyak sih menurut aku ya. Oh ya aku kasih sedikit air ya teman-teman biar dia itu jadi lebih empuk. Karena kalau aku pribadi jujur aku lebih suka masak ayam tuh yang memang lebih empuk ya jatuhnya ya. Nah setelah itu baru deh kita tunggu nih sampai dia matang atau berubah warna. Nah kembali lagi ke dagingnya teman-teman, dikarenakan dagingnya itu sudah matang ya. Lalu aku juga mencampurkan oyong di sini teman-teman. Dan kita bisa tambahkan air teman-teman jika memang diperlukan ya untuk kuah supnya. Nah ini balik ke ayam, tadi udah aku tambahkan juga daun bawangnya, lalu setelah itu tinggal kita kasih bumbu teman-teman. Nah untuk bumbunya sendiri di sini aku nggak kasih yang ribet-ribet, cukup kasih kaldu jamur aja nih teman-teman supaya praktis aja ya. Lalu kemudian balik lagi ke si supnya. Ini dia sudah hampir matang banget, lalu kemudian aku tambahkan bihun. Nah aku memang di rumah dulu mamaku tuh sering banget masak oyong itu pasti dengan menggunakan bihun seperti ini teman-teman. Itu rasanya lebih enak sih menurut aku. Dan kalaupun kita nggak mau makan pakai nasi, ya udah kita makan pakai bihunnya aja juga nggak apa-apa. Karena bihunnya aja kan sebetulnya sudah karbohidrat ya teman-teman. Nah udah tinggal ditambahin daun bawang tadi, terus kemudian dibumbui garam, kaldu jamur dan juga merica bubuk ya teman-teman. Tapi kalau nggak mau dipakein juga it's okay, di skip aja nggak masalah teman-teman. Lalu setelah itu kita tinggal tunggu sampai bihunnya itu dia lembek ya teman-teman. Udah deh tuh tinggal kita angkat lalu siap untuk disajikan. Gimana? Simple banget kan teman-teman? Untuk ayamnya di sini aku mau plating teman-teman di dalam wadah ataupun piring yang agak kecil ini ya. Yang cantik ini aku suka sih sebetulnya nih warna putih.
dan juga dia harganya murah loh teman-teman. Nanti aku juga akan taruh untuk link dari pembelian piring ini di description box aku. Siapa tahu ada yang tertarik juga kan. Untuk produknya ada banyak macam ya teman-teman, dia beragam banget untuk pecah belahnya, jadi bisa langsung di window shoppingin aja. Lanjut lagi teman-teman, pekerjaan masih belum selesai ya. Tadi udah nyuci, lalu untuk pakaian yang sebelumnya masih digantung nih teman-teman di jemuran, aku turunkan. Lalu kemudian aku lipat ya. Nah ini juga adalah salah satu cara yang aku gunakan untuk berhemat teman-teman. Jadi untuk pakaian tidak semuanya digosok, hanya pakaian pergi-pergi saja. Untuk pakaian di rumah ataupun untuk pakaian anak, lebih banyak itu aku lipat. Jadi begitu kering, diangkat dari jemuran, itu langsung kita lipat. Supaya apa? Supaya nggak kusut-kusut nih teman-teman. Dan kenapa harus dilipat? Tentu saja supaya kita bisa berhemat, nggak perlu bayar biaya yang lebih mahal untuk kita bayar biaya listrik ya teman-teman. Pekerjaanku sudah selesai, lalu aku kembali lagi ke area dapur. Nah, kemarin ada banyak alat masak yang aku pakai. Memang alat masakku cukup banyak ya teman-teman. Kalau dihitung-hitung, totalnya itu hampir sekitar 40-an. Jadi memang nggak bisa semuanya aku pakai. Jadi karena itu biasanya aku rolling. Aku puter nih teman-teman, mana yang aku pakai, mana yang kemudian aku simpan. Lalu setelah itu aku akan pakai lagi. Nah, jadi kemarin karena ada beberapa yang memang sudah aku keluarkan dan aku pakai, lalu setelah itu juga akan aku simpan kembali teman-teman di lemari penyimpanan. Nanti kalau memang dibutuhkan baru aku pakai keluar ataupun ketika aku mau rolling pemakaiannya ya teman-teman ya. Bikin acaranya cuma sehari, tapi capeknya berhari-hari ya teman-teman. Dikarenakan kita kan memang masak sendiri, lalu kemudian juga beres-beresin rumah sendiri. Nah ini tuh kalau teman-teman lihat ada banyak tumpukan kardus, itu memang aku mengumpulkan sampah ya teman-teman. Sampah plastik untuk aku kirimkan ke Rebrix Indonesia. Lalu kemudian kalau untuk sampah-sampah kardus, sampah-sampah botol, itu memang bisa diperjualbelikan, itu aku kasih buat tetangga, masukkan ke bank sampah. Lalu kemudian teman-teman, ini adalah kumpulan stok dari cookware aku ya. Nah teman-teman, ini aku tadi udah sempat istirahat sebentar, langsung aku lanjut lagi nih teman-teman. Anak aku ini sambil nonton, dia lagi tergila-gila banget sama Blackpink. Jadi dia suka banget joget-joget Blackpink nih teman-teman. Dan aku lagi nyampulin buku teman-teman untuk anak aku ya. Lalu kemudian ini aku juga habis buat stiker. Jadi tadi aku istirahat sambil aku bikin stiker. Yang draftnya itu aku ambil dari Pinterest. Jadi aku DIY aja, nggak pakai beli. Tinggal ngeprint aja teman-teman, karena memang kebetulan aku punya printer warna ya. Jadi semaksimal mungkin berusaha untuk menghemat, tidak mengeluarkan biaya juga kan teman-teman yang berlebihan. Dan memang jadi jauh lebih berhemat kalau kita bisa DIY. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini hingga akhir. Kiranya ada manfaat yang bisa teman-teman petik dari video ini. Thank you for watching, see you on my next video. God bless you all, bye-bye.